kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas Muslim terus Islam Indonesia aku tuh jadi sampling Islam seluruh apa dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben mayoritas kok wong kakean ngono ae ra perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ra perlu ngono. Lah misale terus jadi contoh misalnya Masjid Haram niru Jumatan Indonesia berangkat mbek do rokokan. Bariku teki diusep-usep nang pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia nak ziarah Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak Mekah Madinah. Muga agar ziarah Nabi terus nunggu apa? Sak jam. Nah ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nanya Kanjeng Nabi. Nabi sekarang Abdul Khalqi mbok donga wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Ya Nabi aku donga di sepuro. Kowe tapi butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi itu enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Ya, misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kabudut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka biyo. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono mayoritas ae tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan benda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai aktor Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim, setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Nah, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang apa? Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam. Nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita usir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran di ayat ini, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun yang zalim tetap berstatus zalim kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul orang. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul li nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur gitu sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dan Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah.
Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu memisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing meleti pasir dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Itu nutok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku delala dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna nahnu mulki. Monggo jenengan riyen monggo kula riyen. Gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin mana? Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen. Lha iku pangeran itu simpati, wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma an nakuna nahnu mulki. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga, Allah juga gak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati. Yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma an nakuna nahnu. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu monggo jenengan riyen mawon. Akhirnya sakit nggih enggak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu guru. Padahal dia gak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, woi mesti kenal suwi, mau gaya netok. Mungkin gara-gara monggo jenari, monggo jenari. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya yang dikatakan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafirul yatim meskipun enggak istighfar, boleh istighfar terus sampai medit ya karuan. Tak jamin mungkin rokok alamatnya medit jelas nih rokok aku roh. Jelas. Al-bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya dekat-dekat situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi medit itu ya dekat-dekat situ alamatnya sudah jelas dekat-dekat neraka. Ana wa kafirul yatim kahatini fil berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim itu mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Maka jujur aku jangan istighfar. Aku istighfar is akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka, no? Dan saya yakin itu lebih mandi dibanding istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail, orang-orang keren apa, makhluk-makhluk apa keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim si belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima nanti dicari tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya semoga itu masuk apa jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya.
Meskipun apapun salahnya dia, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul linafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia putus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina, tapi tetap berstatus faminhum zalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum itu setengah saking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan, kowe ora usah anut khawarit itu opo ngamukan. Sithik-sithik wong liya salah itu apa-apaan. Saya juga mangkel wong dolim. Semua orang soleh mangkel wong dolim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada had, ada hadul qadab, hadus sariko. Ya hukuman ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan, imamnya perempuan yang maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu dunia sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi, kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini, ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini jam, bagus kan ya jam. Jam itu apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan orang jawab guys. Mau mobil carry itu apa? Itu Black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah, itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah mendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, orang kok diarti ini orang iman. Jika yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilangnya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor, tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Wis terus alhamdulillah subhanallah. Ya dalim mas malam 22. Malam Lailatul. Aku kadang melok goblok aduh. Saya itu sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga. Tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Bapak nak pengajian domongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna itu malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 11. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih terus jadi fitnah. Cara Gus Bak, ya cara Gus Bak, cara Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran. Ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah delok isu delok srengenge, direngen ta ora, nek ora direngen berarti untuk Lailatul Qadar. Jangan mendung srengenge. Terus dunia ngite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok keblokane aneh. Lah nek pikir segoro berarti wong laut gak tanah untuk Lailatul Qadar, ke segoro gitu langine bianter. Lah nek ning biang ya mesti sayup. Wong angin ndok gunung wis kesel dadi terus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong biang luwih ngrasa untuk Lailatul Qadar tiba wong segoro kidul. Ke segoro kidul angine apa? Bianter. Padahal alamate ya sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi badhawuh ngono, maksudnya ora ngono.
Wes dong yo. Ayo, Lailatul Qadar tanggal. Aku sebenarnya belum kudu. Enak urip wis happy no.